4 Oktober 2023 jam 5 sore. Resmi TikTok Shop ditutup. Ini adalah email resmi dari TikTok, jadi kemungkinan saat kalian nonton video ini TikTok Shop udah ditutup. Atau mungkin udah naik lagi kalau misalnya kalian nonton video ini di tahun 2024 atau 2025. Karena di official statementnya memberikan petunjuk di masa depan. So, banyak banget pro dan kontra terhadap drama TikTok Shop ini. Dari konspirasi toko hijau dan toko oren, sampai ke Tanah Abang sepi gara-gara TikTok Shop, sampai rasa nasionalis. Gua bakal bahas poin per poin terhadap drama ini semuanya di video ini. Dan di akhir video gue bakal beberin siapa sih yang menang dari semua drama ini. Sebagai konteks buat kalian tahu apakah gue mempunyai kompetensi atau kredibilitas untuk ngomongin hal ini semua. Pertama, gue itu kreator di TikTok. Kedua, gue mempunyai agensi yang melayani brand yang ada di TikTok. Ketiga, gue mempunyai brand yang menggunakan TikTok sebagai distribution channelnya. Jadi gue bisa bilang, gue self-proclaim gue tuh punya 360 point of view. 360 derajat gue punya pandangan. Pro dan kontra semua gue klaim gue ngerti. Dan dampak negatifnya gue rasain juga. Dari ekosistem yang gue punya sebagai kreator, gue jualan kelas, di mana kelas tersebut ada ratusan orang yang memakai jasa afiliatnya TikTok, puluhan brand UMKM yang karyawannya sudah sampai ratusan juga. Itu mereka lagi bingung banget sekarang mau ke arah mana. Dan gue mempunyai brand sendiri, dimana kalau misalnya gue hitung hampir ribuan orang dari ekosistem gue yang mendapat dampak negatif dari drama TikTok Shop ini. Definisi dampak negatif apa nih? Bisa lebih konkret gak? Yang afiliator jelasnya sekarang langsung ganti haluan. Mungkin udah kagak bikin konten jualan, tapi bikin konten buat cari endorse ataupun jualan digital produk. Yang UMKM, kita anjurkan untuk fokus ke platform lain atau bikin website sendiri. Yang brand gue sendiri, ya like-nya UMKM. Masih banyak orang yang berpikir, kenapa sih sampai ditutup? Bahkan ada yang spekulasi, ini semua gara-gara Tanah Abang sepi. Kagak guys, kalau misalkan ditanya kenapa, plek-plek apa alasannya? Alasan itu cuma ada satu. Aplikasi media sosial tidak boleh sama dengan aplikasi e-commerce. Sesimpel itu guys. Itu paling utamanya. Jadi kagak ada hubungannya dengan Tanah Abang sepi, kagak ada hubungannya dengan Made in China, kagak ada hubungan dengan predatory pricing. Sorry kalau misalnya ngomong kagak ada, kayaknya terlalu ekstrim. Lebih tepatnya, ini landasannya. 3 poin ini adalah sub poin untuk mendukung landasannya. Dan ada yang gila banget memberikan spekulasi ini semua gara-gara toko ijo dan toko oren melobi orang-orang untuk akhirnya TikTok Shop ditutup. Menurut gue ini bener-bener gila banget sih pemikirannya sih. Tapi gue lihat dari komentar-komentar video gue, terlihat sih emang orang-orang sih kayak pro banget sama toko ijo. Gue kagak tahu kenapa, padahal toko ijo dan toko oren banyak juga loh brand made in China-nya. Saat gue mendapatkan email ini, gue coba diskusi dengan temen gue yang praktisi media sosial juga. Dimana ada satu diskusi yang menurut gue sangat menarik untuk gue coba sampaikan ke kalian. Dimana diskusi adalah, coba kita pikir apakah ini semua terjadi karena yang namanya wealth gap di Indonesia. Dimana seperti kalian tahu, kekayaan orang Indonesia yang 1% sama the rest of us, the 99% itu sangat ekstrim kan gapnya kan. Dan itu teramplifikasikan karena TikTok. Apa hubungannya? Karena kalian tahu kan ini namanya budaya pamer. Dimana di TikTok, kalau misalkan kalian itu sudah melakukan suatu penjualan, kalian pamerin kan ya. Penjualan kalian berapa banyak? Oh, gue dapat 100 juta 1 jam. Oh, gue dapat 2 miliar selama 2 jam. Thank you banget ya guys ya. Tanpa kalian gue gak bakal kemana-mana. Kalian tahu kan konten-konten seperti itu. Dimana menurut gue itu ada suatu human nature. Kalau kita mempunyai suatu pencapaian, kita pengen memperlihatkan status sosial kita bahwa kita tuh orang-orang yang mencapai pencapaian yang ekstrim. Menurut gue emang itu bisa dibilang sesuatu yang normal-normal aja. Haknya dia untuk pamer. Tapi itu semua mengamplifikasikan kita punya wealth gap. Karena orang-orang yang di bawah yang konsumsi konten-konten seperti itu pasti berasa, anjir lu enak banget ya di rumah depan AC ngomong doang ngoceh gitu dapat duit puluhan miliar. Sedangkan gue panas-panas ngemis-ngemis minta orang cek gue punya toko tapi kagak ada yang ngecek, abis itu penjualan gue 0 telur bebek. Pasti orang-orang yang seperti itu mempunyai suatu kecemburuan sosial ke orang-orang yang pamer kan nih. Dan itu akhirnya membuat mereka itu berasa, oh gue harus melakukan suatu tindakan nih untuk mereka itu tidak bisa jualan lagi, gue harus mencoba menekan. Jadi dari studi kasus ini gue jadi mikir gitu ya, apakah kalau misalnya mereka kagak pernah pamer, itu semua masih jalan aja gitu. Terus yang unik adalah banyak orang-orang yang memberikan kontra terhadap orang-orang yang miris, orang-orang yang nyinyir terhadap pencapaian orang-orang yang miliaran-miliaran ini. Dimana mereka bilang ya, lu usaha dong, kalau misalkan lu
emang pedagang kaki lima, ya lu coba ke TikTok Shop, lu cobain deh gimana caranya gitu kan ya. Dimana gue berani argue orang-orang yang spesifik di Tanah Abang ya, setahu gue bisa dibilang tuh mereka duluan yang live loh. Tapi dulu mereka tuh bukan live di TikTok, mereka live di Facebook group guys, seriusan. Gue inget banget mungkin tahun 2020, 2019 itu tuh mereka udah ngelakuin. Kayak mereka nge-live di Facebook, terus habis itu mereka minta check out, tapi check outnya itu via WA ataupun via bank transfer. Jadi mereka tuh udah duluan gitu digitalisasi. Dan buat orang-orang yang mencoba menggunakan fitur TikTok Shop pun, gue banyak lu yang mencoba setup tokonya, tapi ya tokonya kagak kemana-mana. Dan yang udah jadi pun kadang-kadang mendapatkan impresi negatif terhadap TikToknya. Karena diklaim, kagak ada bukti sama sekali, diklaim mereka itu mendapatkan shadow ban. Bukan shadow ban karena pelanggaran ya guys ya, itu menurut gue sangat bisa dimengerti kalau misalnya kita itu melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan mereka punya community guidelines, kita itu melanggar, terus kita dapat peringatan, menurut gue itu sangat masuk di akal banget. Tapi ini di dalam konteks kagak ada apa-apa, penjualannya bagus, terus mendadak viewsnya merendah. Viewsnya udah kagak setinggi pas awal-awal. Omsetnya pun akhirnya menurun. Dan itu bikin orang-orang berasa, lah kok kayak gini ya? Terus ada yang klaim juga, barang yang dia pertama kali coba kerjain, mendadak ada pesaingnya. Dan pesaingnya itu yang ekstrim. Dan diklaim dengan mudahnya, si TikTok bilang ya, lu kagak bisa ngandalin subsidi terus. Lu harus bikin konten lu lebih menarik, dan bahkan main ads. Kalau observasi gue pribadi sendiri buat orang-orang seperti ini, karena udah tanda kutip dimanjakan oleh TikTok pas awal-awal. Jadi dia itu punya konten yang cukup menarik, abis itu produknya dilihat cukup bagus, udah di boost nih sama TikTok, dikasih subsidi gitu kan. Abis dikasih subsidi, akhirnya melewati algoritma pada umumnya. Dimana kalau misalnya kalian kagak tahu, algoritma TikTok itu begitu kalian upload konten itu cuma dikasih ke beberapa orang dulu. Kalau misalnya di beberapa orang itu retention rate dan engagement rate-nya bagus, baru di boost ke kelompok berikutnya dan berikutnya dan berikutnya dan akhirnya sampai viral. Dan buat seller-seller atau afiliator yang mempunyai privilege di boost sama TikTok yang langsung ke kelompok ke 10 atau ke 20 atau ke 100, mereka nggak ngerasain tuh ya kelompok 1-10-nya kan. Mereka bingung tuh kalau mendadak subsidinya hilang. Lah kok konten gue rendah ya? Yang nonton views gue rendah ya? Wah, disuruh bayar ads. Mengapain? Kalau kita ngomongin secara spesifik Tanah Abang, di mana kita tahu ya Tanah Abang itu identik dengan industri tekstil dan garment. Di mana dua industri tersebut bisa dibilangin sunset industry. Dan ini bukan sesuatu yang baru, dibilangin sunset industry-nya bisa dibilang bahkan dari tahun 2000 pun dibilangin itu ada sunset industry. Kenapa? Karena ya kita kagak bisa ngalahin China. Karena ada konsep ekonomi yang namanya economies of scale, di mana kalian bisa cek video gue sebelumnya untuk kalian mengerti apa itu economies of scale. Simpelnya adalah akhirnya mereka itu bisa bikin barang lebih murah. So, apakah Tanah Abang bisa lebih ramai lagi setelah ini semua? Jelasnya gue sangat skeptis karena dari awal sebelum ada TikTok Shop pun orang-orang pada bilang udah menurun karena ini semua adalah sunset industry. Dan apakah orang-orang Tanah Abang ini tidak melakukan digitalisasi? Menurut gue pribadi, mereka justru yang duluan di Facebook group nge-live segala macam. Terkesan beberapa dari mereka udah melakukan digitalisasi juga. So, jadi gue bingung, apakah Tanah Abang offline-nya bakal rame atau sepi? Menurut gue setelah ini ya bakal sama aja. Lalu masa depan TikTok bagaimana nih? Apakah setelah mereka menyelesaikan aplikasi terpisahnya mereka kan dispekulasi katanya bakal bikin aplikasi khusus untuk TikTok Shop. Apakah udah abis itu beres gitu aja gitu loh? Orang klik keranjang kuning tersebut ngelempar kalian ke aplikasi berikutnya, dan aplikasi berikutnya kalian check out di sana, dan apakah itu akhirnya semua normal-normal aja? Jelasnya kita tahu seamless commerce itu sesuatu yang sangat ngebantu pembeli, atau lebih tepatnya calon pembeli. Dimana calon pembeli kalau misalkan ngelihat itu sesuatu yang aduh PR banget, gue harus ke aplikasi berikutnya, pasti ada tantangan kan ya. Coy murah banget ya, itu pasti orang cecerin kan. Dan apakah abis aplikasi tersebut apakah aman? Apakah abis itu kagak mungkin ada eskalasi dari pemerintah lagi? Jangan-jangan nanti abis TikTok Shop masih ada made in China-nya, abis itu di-ban lagi bro. Gue pribadi kagak tahu, tapi menurut gue kalau misalnya mereka mau main aman banget, mereka itu bisa nyontek IG dan YouTube. Dimana IG dan YouTube memberikan pilihan untuk orang-orangnya, kreator-kreatornya atau brand-brandnya ngelempar transaksi ke website mereka sendiri. Contoh di IG, gue pakai namanya lnk.id/agusleo ini, dimana bisa diganti custom domain jadinya agusleo.com, dan akhirnya gue bisa pakai fitur Instagram Shopping. Dan sama halnya dengan YouTube, kalian itu juga bisa tautkan toko kalian yang kalian harus buat dari Shopify ataupun Teespring. Jadi gue gak tahu, gue cuma bisa spekulasi kalau misalnya TikTok mau main aman, menurut gue udah samain aja kayak IG sama YouTube. Jadi ya nggak bisa diomongin. Kalau misalkan itu di-ban lagi, berarti IG sama YouTube harus di-ban juga. Udah banyak banget yang komentar bahwa kita tuh mendadak mundur ke zaman 2015 lah, 2016 lah. Tapi pertanyaannya mau gimana?
Ini udah jelas pengkajian dari pemerintah di mana mereka berpikir ini adalah ngebantu UMKM, ngeproteksi UMKM. Alhasil terjadilah peraturan baru ini. Dan dibandingkan kalian cuma protes, menurut gue kalian lakuin apa yang kalian udah lakuin. Tetap ngonten, tetap nge-live setiap harinya guys, seperti pada umumnya aja. Tapi dibandingkan ngomongin cek keranjang kuning, kalian ngomongnya adalah klik link di bio. Buat kalian yang udah punya website sendiri, langsung aja taruh kalian punya website sendiri di link di bio-nya kalian. Buat kalian yang berasa kayak bikin website sendiri itu mahal, kalian bisa cek website builder yang gue pakai namanya lnk.id tersebut, di mana di link it, kalian itu juga langsung bisa jualan kalian punya physical product ataupun digital product. Dan uniknya juga buat kalian yang brand di sini, kalian itu bisa bikin kalian punya produk itu bikin affiliate-nya juga. Bisa mau private ataupun public. Private kalian harus masukin emailnya satu-satu, atau kalau misalnya public berarti semua orang di link it yang memakai link it bisa add affiliate produknya kalian. Terserah kalian. Contoh di link it gue adalah affiliate-nya Bardi. Buat kalian yang tertarik untuk bikin website, bikin affiliate-nya sendiri, semua database, semua kalian yang olah sendiri, kalian bisa cek link di deskripsi, tutorialnya ada di sana lengkap. Gue yakin semua orang yang punya otak tahu lah ya, bahwa Made in China itu kagak cuma ada di TikTok loh. Di platform manapun, mau di offline atau online, itu ada aja Made in China guys. Gue tahu terkesan kontra sama kalian. Gue yakin pemerintah kita tuh punya otak, mereka tuh mikir juga gitu. Dimana kalau misalnya ngomongin Made in China, problemnya itu bukan masalah hilirnya, tapi hulunya. Contoh yang sering gue ngomongin di channelnya gue adalah industri padat karya, manufaktur. Dimana itu kan bisa buka banyak banget lapangan pekerjaan. Contoh industri padat karya apa sih? Yang bikin baju, garment, itu kan banyak kan proses-prosesnya kan, makanya butuh banyak tenaga kerja. Hulunya kita nih nggak berpartisipasi layaknya global nih. Kalian pikir hilirnya udah digitalisasi kan, memakai aplikasi-aplikasi global gitu kan ya. Tapi hulunya, industri manufakturnya, padat karyanya yang memberikan penyerapan tenaga kerja sebegitu banyaknya, malah PHK orang-orang. So buat kalian nonton video gue sampai detik ini dan kalian tuh berasa nasionalis, kalian tuh kagak serta-merta cuma dukung kopi lokal guys. Kalian butuh coba berpikir gimana caranya kalian itu bisa berpartisipasi juga di industri manufaktur. Dimana ngomong pada umumnya jarang banget orang-orang masih mau ke industri manufaktur. Karena terkesan tidak seksi, kagak ada insentif untuk pergi ke sana. Jadi gua harapin juga pemerintah kagak berhenti di sini nih. Ada juga salah satu program insentif yang bikin anak-anak muda ini antusias untuk menuju ke industri manufaktur. Dan juga memberikan insentif untuk brand-brand yang nasionalis membawa produksinya kagak di China tapi di Indonesia. Gue yakin banyak kok orang-orang yang mau produksinya itu di Indonesia, bukan di China, bukan di Vietnam, bukan di Bangladesh. Gue yakin banyak. Tapi sayangnya mereka itu bisa lebih murah dibandingkan kita produksi sendiri. Dan harus ada insentif untuk bikin orang itu, udah lu produksi aja di Indonesia. Dan ini mimpinya gue. Gue tahu terkesan akan sangat susah dan abstrak apa step satunya bro. Tapi mimpinya gue adalah TikTok Shop diperbolehin. Silakan. Kalian mau ke Inggris pakai kalian punya project S, monggo silakan. Tapi pastikan kalian itu beli dari Indonesia. Hulunya Indonesia. Dan itu menurut gue akan membuat lapangan pekerjaan baru. Penyerapan tenaga kerjanya akan sangat ekstrim. Dan akhirnya ngebuat Indonesia naik kelas. Karena sekali lagi menurut gue pribadi itu pentingnya ekspor guys. Yang menang dari ini semua adalah orang-orang yang tidak bergantung ke satu platform. Yes, dari ini semua kalian harus ngerti pentingnya diversifikasi. Mau kalian itu kreator maupun brand. Kalau misalnya kalian itu kagak bergantung ke TikTok Shop doang, jelasnya gue yakin kalian itu masih aman-aman aja. If anything, kalau misalnya kalian itu kreator, terutama kreator yang bukan jualan keranjang kuning, tapi kalian kreator yang endorsement, kalian pasti lagi happy banget. Karena yes, sekarang duit ke keranjang kuningnya hilang, jadi mau kagak mau duitnya balik lagi ke endorsement. Dan jelasnya juga toko hijau, toko oranye, dan toko-toko lain selain TikTok Shop pasti kecipratan dari TikTok Shop ini akhirnya hilang. Dimana tahun 2022 pun dilihat masih kagak gede-gede amat, tapi di 2023 sudah dispekulasi bakal lebih ekstrim lagi dan ini pasti kagak bisa terjadi dan gue asumsi sisa kuarter 4 ini akan dimakan oleh toko-toko lainnya. Dan gue yakin mereka happy dengarnya. Yang paling sedih dari ini semua, menurut gue secara objektif adalah agency. Kenapa? Kalian bayangin sebagai marketing agency, kalian harus kasih tahu kalian punya customer journey dari awareness sampai action. Dan karena ada TikTok Shop sekarang akhirnya semua bisa diukur, dimana dari awareness sampai action. Terus sekarang mendadak actionnya hilang guys. Conversion rate-nya kagak bisa langsung ke penjualan. Dimana pada umumnya brand-brand kalau misalnya lagi di-pitching sama agency nanya, ini penjualannya gimana bos? So itu kenapa gue berasa kesian jadi agency. Udah susah-susah dapetin ini semua dan mendadak toolsnya hilang.
Buat kalian yang di sini, kalian coba deh pakai alienka.id kalau misalkan mau ke-track semuanya. Jelas ya, gue oversimplified, banyak banget yang terdampak negatif, banyak banget yang sedih banget melihat TikTok Shop ini dilarang. Dan gue tahu sih kenapa ada beberapa orang berasa kayak ini dampaknya nggak senegatif itu lah. Karena kan orang ngeliat, ya lu cuma pakai handphone lu, pencet live, terus ngoceh, dapat duit. Orang ngeliatnya kan sesimpel itu kan ya, tapi kita tahu ya, untuk kita main di ekosistem TikTok kagak sesimpel itu kan. Dari bikin konten kita ngomongin research, ada script, ada produksi, ada editing, ada publish, ada analytics, ada setup toko, ada produk fotografi, ada caption TikTok Shop, ada respon orderan, ada live, ada beli tripod, dapat orderan, packing, kirim, dihina kok lama padahal kurirnya yang lama, abis itu masih harus nge-ads. So, kagak sesimpel itu guys. Kalian nggak pencet tombol live terus dapat duit sebegitu simpelnya guys. Banyak banget yang harus dikerjain guys. Harus training segala macam. Itu banyak banget. And sedihnya, gue harapin kalian bisa mempunyai empati. Itu mereka semua harus mulai lagi dari nol. Terutama kalau misalnya mereka yang tidak melakukan diversifikasi. Mereka tuh fokus ke TikTok Shop. Sekali lagi, itu kenapa pentingnya kalian itu mempunyai website sendiri. Karena menurut gue, platform come and go. Personal website is forever guys. Kalian kagak harus memakai linkit apapun itu, tapi pastikan kalian punya website sendiri yang kalian bisa kelola datanya sendiri. Dengan seperti itu, kalian kagak butuh tergantung dengan platform apapun, karena database-nya kalian punya sendiri. Di akhir video, buat kalian yang sefrekuensi sama gue terhadap rasa nasionalisnya di industri manufaktur, dan kalian kebayang gimana cara transformasi digitalnya, yuk DM-an, IG gue terbuka buat kalian yang mempunyai ide-ide menarik. Gue pengen banget coba bantu transformasi digital di bagian hulunya, karena hilirnya ngomong padanya kayak udah banyak banget dan lebih tepatnya didominasi sama orang barat. Coba nih, ada gak industri manufaktur yang kita bisa bantu untuk bikin lebih modern lagi, buat orang-orang juga berasa, wah seru nih gue masuk ke industri manufaktur. Itu aja, next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. I'll see you in next video. Salam kreatif.